بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mahajjah fi bayani fadlil amalis salih fi ashri Dzulhijjah. Kita masuk pada keterangan yang disebutkan oleh penulis buku ini pada halaman 20 ya. Kata beliau, fata'ammal hadzal fadl ra'akallah. Perhatikanlah keutamaan yang demikian ini. Ra'akallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau. Fasubhana mu'til hibat wa muyassirha liman syaa min ibadihi. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang menganugerahkan sekian banyak pemberian, wa muyassiruha, dan yang memudahkannya, liman syaa min ibadihi, bagi siapapun yang dikehendaki dari kalangan hambanya. Sehingga seluruh anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut pada hakikatnya kembali kepada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perkara tersebut. Namun jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kemudahan, maka tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan perkara tersebut. Faidatun nafisah, faedah yang berharga. Fata'ammalha ya man ajiz. Fata'ammalha ya man ajizta 'anil hajj. Maka perhatikanlah, wahai engkau orang yang tidak mampu melaksanakan haji, ma'a tawaffurin niyyah as-shadiqah, dalam kondisi sudah terpenuhi niat-niat yang jujur, niat-niat yang benar untuk melaksanakan haji. Dalam artian dia pengen berhaji namun tidak mampu berhaji. Maka kata penulis buku ini, cermati tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, serta tabsyir fuqara'il ansar wa ahlil a'dzar alladzina lam yatamakkanu min ziyarati baitillahil haram, serta pemberian kabar gembira terhadap fuqara'ul ansar, orang-orang fakir dari kalangan ansar, serta ahlil a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur, yaitu orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk mengunjungi Baitullah al-Haram. Sebagaimana kita ini ya, pada saat ini kita termasuk orang-orang yang mungkin kita berniat untuk berhaji, berniat untuk umroh, jujur dalam niat, namun tidak terpenuhi dikarenakan kondisi keuangan, kondisi ekonomi,
Maka di sini ada faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan qala Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, fil masdaris sabiq, pada al-masdar as-sabiq, referensi sebelumnya. Kitab apa itu? Lataiful Ma'arif. Walamma ja'alallahu al-hanin li ziyarati baitihil haram faradallahu 'alal muqtadir ay yahujja fil umri marratan wahidatan wa ja'ala lil 'ajiz a'malan yasiratan min tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa takunu afdala minal jihadi fi ghairi hadhil ayyam walladhi huwa afdal minal hajj. Lihat kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi orang-orang yang rindu, orang-orang yang cinta untuk mengunjungi Baitullah Al-Haram, maka Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi orang yang mampu tersebut untuk berhaji satu kali saja dalam seumur hidup. Bagi orang-orang yang rindu dengan Baitullah Al-Haram, rindu untuk sholat di sisi Ka'bah, dalam kondisi dia mampu, maka Allah wajibkan bagi dia untuk mengunjungi ibadah haji seumur hidup satu kali. Tidak diragukan lagi ya ikhwan, setiap muslim yang beriman pasti merindukan tempat tersebut. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas, ingatlah tatkala kami jadikan Ka'bah sebagai tempat terpautnya hati umat manusia. Diwajibkan oleh Allah SWT seumur hidup satu kali bagi yang mampu. Namun bagaimana dengan yang tak mampu, yang tak punya biaya, tak punya bekal untuk ke sana? Ghairu mustati', adamul istita'ah, orang yang tidak terpenuhi kemampuannya, tidak punya zat, tidak punya rahilah, maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa ja'ala lil ajizi a'malan yasiratan, maka Allah tetapkan, Allah jadikan bagi orang-orang yang tidak mampu tersebut ada amalan-amalan sedikit, amalan-amalan kecil berupa tasbih, tahmid, tahlil. Antum cuma bertasbih subhanallah, antum mengucapkan tahmid alhamdulillah, mengucapkan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa anta taqra'al Qur'an wa tusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, antum baca Al-Qur'an, selawat kepada nabi, menghadiri majelis ilmu, duduk murajaah, itu semua amalan soleh. Yang mana amalan soleh tersebut? Wa takunu afdala minal jihad fi ghairi hadhil ayyam, bahkan amalan tersebut jauh lebih afdal dibandingkan jihad yang dikerjakan selain pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam kondisi jihad ini ayo ikhwayatul labal ilm huwa afdal minal haji, yang mana jihad tersebut lebih afdal dibandingkan haji. Antum bisa bayangkan, jihad loh, tempur di jalan Allah Subhanahu wa taala, berkorban dengan jiwa dan hartanya. Namun kalau dia pulang masih kembali dalam kondisi menang dalam medan tempur tersebut, sudah luka berdarah-darah, ya, hartanya banyak habis, pulang dalam kondisi masih hidup. Ternyata amalan tersebut jauh lebih afdol, lebih kalah kalau mau dibandingkan dengan cuma sekedar tasbih, cuma sekedar puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tergambar untuk luar biasa keutamaannya tersebut ayol ikhwah. Ya. Nah, ini yang selayaknya bagi kita semua, bagi thalabatul ilm, antum semangat untuk beramal soleh. Makanya dianjurkan
bagi antum semua di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini antum memperbanyak ibadah. Apapun ibadah yang bisa antum kerjakan, puasa, kerjakan puasa ya. Fala ilaha illallah ma adaqqa hadhil ibarah. La ilaha illallah. Alangkah detailnya ungkapan seperti ini tadi. Alangkah punya ungkapan yang daqiq. Ya. Yang punya makna luas tapi lafadznya itu sedikit. Wa ma ajmalaha. Dan alangkah indahnya liman ta'ammalaha, bagi orang yang mencermati hadis-hadis tersebut. Fahiya wallahi ad-dawa'un nafi' wal balsam asy-syafi lil mu'min al-faqir wa asyru Dzulhijjah makanatuha 'azimah. Kata penulis buku ini, wallahi, sungguh demi Allah, ini merupakan obat yang nafi', bermanfaat. Wal balsamus syafi. Al balsam itu sejenis antivirus gitu loh. Atau yang semisalnya, ya. Yang bisa menyembuhkan, anti alergi, ya. Bagi seorang mukmin yang fakir, mukmin tidak punya bekal, tidak katik duit untuk berangkat haji, maka ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka makanatuha 'azimah, kedudukannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terhibur enggak antum? Terhibur. Orang wukuf di Arafah, antum tidak bisa wukuf di Arafah, antum bisa baca Al-Quran, bisa beribadah. Nikmat bukan? Sehingga menuntut ilmu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan anugerah yang besar bagi orang yang betul-betul mau mencermatinya. Ini yang selayaknya bagi kita semua, bagi antum semua, yang layak disyukuri. Ya. Ini nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang penuntut ilmu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tadi, kesempatan besar bagi antum semua untuk thalabul ilmi syar'i. Ya enggak? Nah, itu juga bagian dari ibadah. Alhamdulillah di pagi hari antum punya pelajaran, di waktu duha ada pelajaran, ba'dal asar ada pelajaran, menjelang maghrib, ba'dal maghrib, ba'dal isya, semuanya antum ada durus mustamir. Alhamdulillah, ni'mah min Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis buku ini, awama alimta akhil qari anna asyra Dzulhijjah inda aktsari ahli ilmi kama dzakara dzalikal hafidz Ibnu Katsir fi tafsiriha kama sayamurru bina insyaallah annaha afdal min syahri Ramadan bal wa min al-ashril awakhir min Ramadan. Apakah engkau tidak mengetahui, wahai saudaraku pembaca, bahwasannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menurut mayoritas para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, akan kita lalui insyaallah taala penyebutan tersebut, bahwasannya hal tersebut lebih afdol dibandingkan bulan Ramadan, bahkan lebih afdol dibandingkan 10 terakhir bulan Ramadan. Jelas ya? Lebih afdol dibandingkan 10 terakhir bulan Ramadan. 10 pertama bulan Dzulhijjah ini lebih afdol dibandingkan 10 terakhir bulan Ramadan. Walaupun sudah kita sebutkan ada rincian ya di sebagian para ulama seperti Ibnu Taimiyah merinci, kalau malam maka 10 terakhir itu lebih afdol, kalau siang maka 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih afdol. Wallahu ta'ala. So, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Adapun yang sisanya insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.